Bab 023. Semoga saja kau bisa bahagia ya Abel di keluarga barumu. Aku akan selalu berdoa agar kau selalu dijaga oleh orang-orang yang baik dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun berani membuatmu bersedih. Jikapun ada, aku tidak akan segan untuk membawamu pergi, gumam Dea dalam hati dengan tersenyum melihat Abel yang ikutan tersenyum senang. Oh iya, jadi bagaimana Ken? Apa kau sudah bisa menerima Abel? Tanya Dedi Erik pada putranya. Ken akan berusaha Dad. Bagaimanapun Abel sudah menjadi istri Ken kan, jadi dia sudah menjadi tanggung jawab Ken. Ucap Ken dengan menatap Abel yang sudah salah tingkah karena ucapan Ken yang begitu panjang. Nah gitu dong gentle, berani tanggung jawab, jangan maunya enaknya saja. Nanti kalau kau hanya hem-hem saja yang ada Abelnya bosan. Jadi mulai sekarang berbicara lebih panjang pada Abel, ucap Gary dengan menggoda Ken dan dibalas tawa oleh mereka. Betul itu kata Gary sayang, maafkan anak Momi yang satu itu ya Abel, dia memang begitu sikapnya, jarang ngomong, sekalinya ngomong ke rel kereta api. Ucap Momi Al yang dibalas tatapan kesal oleh Ken, namun semakin membuat suasana menjadi ramai karena tawa mereka. Hingga ada satu anak buah yang datang memberi pesan pada mereka yang ada di sana. Maaf Tuan Nyonya mengganggu waktunya. Ucap anak buah Dedi Erik dengan membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Ada apa Ju? Ucap Dedi Erik pada anak buahnya yang bernama Juan. Itu ada tamu, katanya keluarganya Nona Abel. Ucap Juan dengan jujur yang dibalas tatapan heran pada mereka, sedangkan Ken ia mengkerutkan keningnya seraya menaikkan satu alisnya. Siapa? Ucap Ken dengan menatap Abel yang terlihat bingung. Enggak tahu mas, apa ada bilang siapa namanya? Ucap Abel menjawab ucapan Ken dan beralih bertanya pada Juan yang masih berdiri. Mereka bilang dari keluarga Mahendra Nona. Ucap Juan membuat Abel mendesah pelan, begitu juga dengan Dea yang juga ikutan kesal, pasalnya yang datang adalah musuh mereka dan pasti ada anaknya yang bernama Yora. Ngapain sih mereka kesini Bel? Kemarin aja waktu kau tidak pulang mereka sama sekali tidak mencarimu. Setelah tahu kau menikah dengan keluarga ini, tiba-tiba datang. Apa jangan-jangan mereka sengaja merencanakan sesuatu atau ada yang ingin mereka incar? Ucapan Dea mampu membuat Abel bertambah kesal, sedangkan Momi Al, Gary dan juga Dedi Erik sudah tahu dengan keluarga Mahendra, berbeda dengan Ken yang sama sekali tidak mengerti. Sepertinya Abel begitu malas bertemu dengan mereka. Apa dia ada masalah? Gumam Ken dalam hati dengan menatap wajah Abel yang terlihat kesal. Pasti yang dikatakan Dea benar, mereka ada maunya. Gumam Gary dalam hati, suruh mereka ke sini. Pinta Dedi Erik yang langsung ditatap oleh mereka semua, baik tuan. Ucap Juan dan ia pun berlalu meninggalkan mereka yang menatap kepergiannya. Jangan khawatir nak, kita akan melindungimu, kita ikuti saja permainan mereka, ucap Dedi Erik yang dibalas anggukan oleh Abel. Siapa kamu? Tanya Ken pada Abel, om dan tante, adik dari mendiang papa. Ucap Abel yang dibalas anggukan oleh Ken. Detik berikutnya, 3 orang berbeda usia dan jenis kelamin datang dengan diantar oleh Juan. Mereka begitu rapi seperti biasa Mahendra dengan pakaian formalnya, Kesi dengan pakaian yang glamor dan bermerek, begitu juga dengan putrinya dengan pakaian yang seksi seperti akan pergi ke klub malam. Anak dan mama sama-sama berpakaian modis. Astaga, nih anak mau ke klub sepagi ini? Enggak cocok banget deh, bikin sakit mata saja. Gumam Dea dengan memandang Yora tidak suka. Ngapain sih datang kemari? Kemarin-kemarin tidak nampak batang hidungnya, gumam Abel dalam hati. Nih orang mau kemana sih? Kondangan sudah selesai. Dibilang ke klub masih pagi, aneh emang salah kostum. Gumam Gary dalam hati. Sepertinya dia memang merencanakan sesuatu. Lihat saja, walaupun aku tidak tahu masalah kalian dengan istriku, tapi aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti istriku. Gumam Ken dalam hati. Oke, permainan dimulai.
Gumam Dedi Erik, keluarga aneh, igumam Momi Al. Hai Nyonya William Tuan William. Sapa Mahendra dan Kesi pada Momi Al dan Dedi Erik, walaupun mereka kesal dan tidak suka tapi mereka berusaha untuk senyum, namun tidak dengan Ken Abel Gary dan Dea yang hanya menampilkan wajah datarnya. Tuan Mahendra dan Nyonya Kesi silahkan duduk, kalian ada apa ya pagi-pagi kok tumben? Ucap Momi Al dengan apa adanya. Terima kasih, tidak ada Nyonya, kami sengaja kesini untuk main, ya bisa dibilang ingin kenal lebih dekat saja, bagaimanapun kan kita sudah menjadi keluarga ya kan Bel? Bukan Kesi yang menjawab melainkan Mahendra suaminya, yang mana mereka sudah duduk. Mahendra bersama istrinya di sofa panjang dan Yora di sofa single. Gadis itu melirik ke arah Ken dan Gary secara bergantian dengan wajah yang dibuat seimut mungkin dan senyum semanis mungkin, namun, bikin gede aja tuh muka, gumam Abel dalam hati. Asli pengen muntah lihat wajahnya yang sok imut, gumam Dea dengan menatap sinis Yora, sedangkan Yora yang ditatap juga melirik sinis dan penuh kemenangan. Pasti dia kesal melihatku ada di sini, haha, kalian tidak ada menang dariku, gumam Yora dalam hati dengan tatapan meremehkan. Oh begitu ya, ucap Momi Al dengan menjawab ucapan Mahendra yang dibalas anggukan dan senyuman oleh Mahendra, sedangkan Abel ia tidak menjawabnya, ia hanya memberikan tatapan datarnya. Bagaimana nak Ken, apa Abel mengecewakanmu? Pasti kecewa ya karena dia kan sangat liar dan sering keluar malam, jadi mustahil jika masih perau asterisan. Ucap Kesi yang dibalas tatapan aneh dengan keluarga William, sedangkan Abel dan Dea sudah muak dengan buayan mereka. Kecewa. Ucap Ken dengan datar dan singkat. Jadi Anda kecewa Tuan? Lebih baik denganku saja, aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ucap Yora tanpa tahu malu di hadapan orang terhormat seperti keluarga William, tapi dia begitu lancang mengatai Abel menantu keluarga William. Apa maksudmu? Saya tidak kecewa dengan istrinya, bahkan saya malah senang karena dia menjadikan saya laki-laki pertama yang menyentuhnya. Ucap Ken dengan datar dan dengan nada yang sedikit ditekan, membuat Yora malu sedangkan keluarga William mereka tersenyum. Apalagi Abel, ia merasa senang dan merasa banyak kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Masa sih, dia itu ya cewek, enggak bener. Ucap Yora dengan kembali menjelekkan Abel, namun Abel hanya diam mendengarkan ucapan-ucapan Yora yang begitu membosankan. Begitu ya. Ucap Ken dengan ketus dan menatap Abel dengan tulus, namun detik berikutnya tatapannya menajam saat menatap ke arah Yora. Jangan lancang membicarakan istri saya, kau merendahkan istri saya, sama saja kau merendahkanku. Tekan Ken dengan tatapan tajamnya, ia tidak tahu kenapa merasa tidak rela saat ada yang menghina Abel. Mampus kau, malu enggak tuh, gumam Dea dengan tersenyum smirk. Maafkan Yora ya nak Ken, tua William dan Nyonya William, dia kadang-kadang seperti itu tapi dia tidak berniat merendahkan Anda kok. Ya kan sayang? Ucap Kesi yang sudah panas dingin saat Ken menatap tajam anaknya, apalagi kata-katanya mampu membuat Kesi dan Mahendra begitu gugup. Kalian kesini jika untuk merendahkan istrinya, lebih baik kalian pergi. Tegas Ken yang dibalas gelengan dan senyuman oleh Kesi dan Mahendra. Garis bawah, jangan usir kita nak Ken, kita hanya ingin lebih akrab. Maafkan Yora, dia pasti tidak akan mengulanginya lagi, ucap Mahendra dengan mengkede anaknya agar putrinya meminta maaf pada Abel dan Ken. Iya maafkan saya ya Tuan Ken, dan Abel. Ucap Yora dengan tersenyum paksa. Pandai drama. Gumam Abel dalam hati dengan menatap jijik pada keluarga omnya itu. 2 hari kemudian. Di dalam kamar Ken dan Abel yang masih berada di mansion keluarga William, 2 orang wanita berbeda usia sedang sibuk dengan mempersiapkan apa yang akan dibawa oleh Abel dan Ken, karena pengantin baru itu dilarang pulang ke mansion milik Ken sebelum mereka berbulan madu, dan dengan berbagai alasan Momi Al yang ingin dekat dengan Abel, padahal Momi Al memang tidak ingin jauh-jauh dengan menantu tersayangnya.
Sayang semuanya sudah disiapkan, tidak ada yang ketinggalan lagi kan, atau ada yang mau dibeli? Tanya Momial pada Abel dengan memberondong pertanyaan pada Abel, hingga membuat Abel terkekeh melihat tingkah mertuanya yang begitu sangat mengkhawatirkan dan menyayanginya. Tidak ada Mom, semua sudah siap, tidak ada yang diperlukan lagi. Ucap Abel dengan tersenyum menatap wajah mertuanya yang begitu ribet, padahal Abel dan Ken yang akan berbulan madu, tetapi Momial yang begitu sibuk. Ah, mertua idaman banget nggak tuh? Beneran sayang, tidak ada lagi yang dibutuhkan? Tanya Momial dengan memastikan. Tidak Mom, sudah siap semua, Momi jangan khawatir ya. Ucap Abel dengan merangkul mertuanya yang berdiri di depannya, karena Abel saat ini duduk di atas ranjang dengan menatap pakaian yang akan ia bawa, padahal Momial dan Dedi Erik menyuruhnya untuk tidak perlu membawa apapun karena mereka bisa membelinya di sana, maklum Holang kaya hehe. Tetapi Abel menolaknya dengan alasan menghemat, padahal Abel tidak suka dengan yang namanya berfoya-foya, maka dari itu uang tabungannya begitu banyak karena ia setiap bulan selalu ditransfer oleh neneknya yang ada di London, bukan hanya neneknya tetapi juga dengan Jordi dan juga orang tua Jordi. Begitulah Abel, walaupun ia mempunyai banyak uang tetapi ia tidak bisa hidup dengan serba kemewahan karena ada cita-cita yang harus ia capai. Orang mengira Abel tidak mempunyai uang karena ia tidak terlalu hedon, tetapi uang tabungannya saja sudah mencapai ratusan dolar, dan ia bisa saja membayar ponsel Ken yang harganya hanya 35 JT-an dan dia juga bisa menyewa apartemen untuknya. Tetapi entah mengapa ia ingin sekali hidup dengan sederhana tanpa kemewahan dan ingin mengikuti kata-kata hatinya yang harus nurut dengan takdir yang akan membawanya, apalagi saat pertama kali bertemu dengan lelaki tampan itu ia merasa ada ikatan batin yang tidak tahu perasaan apa yang tiba-tiba muncul untuk mengikuti ucapan Kennedy. Dan ia sengaja tidak memberitahukan pada keluarga mamanya yang ada di London dikarenakan ia takut dengan Jordi. Namun salah Jordi dan keluarganya yang ada di sana sudah mengetahui pernikahan Abel karena orang kepercayaan Jordi dan sang nenek yang memberitahukan pada mereka. Ceklek. Apa sudah siap? Tanya pria tampan yang baru saja masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat istrinya dan mominya yang sedang bercanda dengan Abel yang merangkul Momial. Pemandangan yang begitu indah bagi Ken yang melihat sosok wanita yang begitu ia sayangi terlihat bahagia. Sudah Mas? Oh iya, ada lagi yang Mas butuhkan, biar Abel yang menyiapkannya. Ucap Abel dengan lembut. Menatap lelaki tampan yang menjadi suaminya kini berjalan menuju ke arahnya. Fidak ada, kita akan terbang pukul 7 malam jadi kamu beristirahat ya. Jangan terlalu capek, biarkan itu semua para pelayan yang mempersiapkannya. Ucap Ken pada Abel yang begitu perhatian. Aduh, sejak kapan Ken begitu perhatian pada Abel? Ya sejak Ken tahu bahwa Abel masih perau asterisk N dan apalagi gadis itu begitu menenangkan dan begitu lembut, siapa sih yang akan menolak Abel jika diperlakukan begitu lembut oleh seorang wanita? Lia Mas. Ini hanya sedikit kok, lagian Abel tidak ada pekerjaan daripada menganggur, jadi Abel yang mempersiapkan ini. Ucap Abel dengan lembut dan begitu merdu suaranya. Ya sudah, tapi jangan capek-capek. Ucap Ken yang dibalas anggukan dan senyuman manis oleh Abel. Abel merasa hawa hangat dari perlakuan Ken akhir-akhir ini semakin begitu terlihat. Apalagi Ken yang selalu memberikan perhatian kecil padanya, itu merupakan suatu kemajuan yang begitu cepat bagi Abel. Aduh, kalian ini, lupa ya jika ada Momi. Goda Momial pada Ken dan Abel. Sejak tadi Momial hanya tersenyum melihat reaksi kedua pengantin baru itu yang terlihat canggung, namun Momial bisa melihat perlakuan putranya pada Abel yang begitu lembut. Tidak Mom, siapa yang lupa? Ucap Abel dengan tersipu malu. Tidak perlu malu sayang, Momi senang deh akhirnya kalian sedikit-sedikit bisa saling menerima, semoga pernikahan kalian selalu diberikan kebahagiaan ya. Ucap Momial pada Abel dan Ken,
yang dibalas anggukan. Dan senyuman oleh Ken dan Abel, hingga detik berikutnya Momual memeluk putranya dan menantunya karena posisi Momial saat ini ada di tengah-tengah Abel dan Ken. Semoga saja ucapan Momial bisa terkabulkan. Gumam Abel dalam hati dengan tersenyum saat Momial memeluknya dan pandangan Ken dan Abel bertemu. Aku akan selalu menjagamu. Entah mengapa rasanya aku begitu tidak rela jika harus berpisah denganmu, gumam Ken dalam hati dengan mata yang menatap mata wanitanya yang sedang tersenyum. Setelah mereka selesai mempersiapkan semuanya, Abel dan Ken saat ini tengah berada di ruang keluarga yang ada di lantai utama, karena ini masih pukul 5 sore jadi masih ada waktu untuk mereka beristirahat. Abelll. Panggil seorang gadis dengan rambut sebahu, dia berlari ke arah sahabatnya yang sedang fokus dengan televisi dan snacknya. Di sana juga ada Ken dan Momial, sedangkan Dedi Erik belum pulang dari perusahaan. Ken dan Abel juga menunggu kepulangan Dedi Erik untuk kepergiannya. Teriakan yang begitu nyaring mengganggu gendang telinga tiga manusia yang sedang fokus dengan televisinya, sedangkan Ken yang sedang fokus pada ponselnya, kini ikutan menoleh. Astaga, Deako itu selalu saja berteriak, nanti gendang telingaku bisa rusak tahu. Ucap Abel saat mendengar teriakan yang begitu familiar baginya, siapa lagi kalau bukan sahabatnya yang konyol itu, namun yang diajak bicara hanya nyengir saja. Hehe maaf baby, baru 2 hari aku sangat merindukanmu, jadi sebelum kau bikinkan aku keponakan, ya aku kesinilah. Ucap Dea dengan berjalan ke arah Abel dan duduk di samping Abel. Ucapan Abel membuat Ken dan Abel saling tatapan dan merasa malu, sedangkan Ken hanya santai saja, tapi pikirannya sudah melayang-layang, dan Momial tersenyum penuh saat mendengar ucapan Dea yang membicarakan keponakan. Maaf ya Tan, maaf ya Tuan, Ken sudah mengganggu kalian. Ucap Dea yang merasa bersalah pada Ken dan juga Momial. Ken hanya mengangguk namun tidak dengan Momial yang menjawab ucapan Dea. Tidak apa-apa nak Dea, kamu di sini juga semakin bertambah rame loh. Ucap Momial dengan lembut. Oh iya, kau kesini dengan siapa? Ucap Abel pada sahabatnya. Sama kakak, untung saja aku baik, jika tidak aku malas sekali mengantarkannya. Ucap Gary yang tiba-tiba datang dan duduk di samping Ken. Benarkah? Dea, kau bertemu Kak Gary di mana? Tanya Abel penasaran. Hehe, tidak sengaja tadi pas aku pulang dari Alfamart ketemu dia, jadi ya sekalian saja aku ikut kemari. Ucap Dea dengan nyengir kuda. Tahu tuh, setiap kali bertemu dengan nih gadis perasaan hidupku jadi sial. Gerutu Gary dengan sinis. Apa sih, lagi pula Anda sendiri yang mau kan? Ucap Dea dengan ketus. Sudahlah kalian ini bikin berisik saja. Ucap Abel membuat Gary dan Dea mengatupkan bibirnya, sedangkan Momial hanya menggelengkan kepalanya. Oke. Di kota yang ada di negara lain, seorang wanita parubaya sedang menatap gadis yang terbaring lemah di atap berangkar dengan banyak alat yang terpasang di tubuhnya. Wanita parubaya itu terus menatapnya. Semoga kau lekas bangun ya sayang, mama sudah rindu. Gumam wanita itu dan berdiri sebelum wanita itu pergi, ia terlebih dahulu mencium kening putrinya. Pukul 6.45 Jakarta Selatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mom, Abel pamit ya, kalian jaga diri baik-baik, tunggu Abel pulang nanti kita jalan-jalan di kota ini, ucap Abel dengan memeluk Momial. Karena sekarang Abel dan keluarga William sudah berada di bandara, sebentar lagi pesawat pribadi milik keluarga William akan lepas landas menuju ke kota emas atau negeri Dubai. Aduh iya sayang, dan kalian semoga di sana berbahagia ya, bawakan Momi cucu, ucap Momial dengan memeluk menantu kesayangannya, dan bergantian memeluk putranya. Jaga membantu Momi ya sayang, perlakukan dengan baik. Jika kau memperlakukan menantu Momi dengan kasar maka orang-orang Dedi yang akan membawa Abel pulang. Ancam Momial pada putranya. Iya Mom,
Ken akan menjaganya jadi Mommy jangan khawatir ya. Ucap Ken dengan memeluk wanita cinta pertamanya. Dad, Kak Gary dan sahabatku tercinta aku pamit ya. Ucap Abel dengan memeluk Dedi Erik Gary dan terakhir Abel. Iya nak hati-hati ya, selamat berbahagia, ucap Dedi Erik dengan memeluk menantunya dengan tulus. Jaga dirimu baik-baik ya, karena akan jauh jadi kakak hanya bisa menjagamu lewat orang-orang kakak, dan jangan lupa bawakan kakak keponakan. Ucap Gary dengan memeluk Abel setelah itu ia memberikan pesan pada Abel.